Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI. Di sini kami ingin membahas atau mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Desain Pembelajaran di Era Digital. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Zaki Fadilah dengan NIM 2020-12-24-12, dan teman saya yaitu Siti Mahmudah Azizah dengan NIM 2020-12-23-89. Adapun yang kami bahas dari makalah ini, yang pertama yaitu apa itu e-learning, yang kedua apa itu pembelajaran online learning, yang ketiga yaitu bagaimana konteks online learning, yang keempat yaitu apa makna online learning, yang kelima yaitu apa saja struktur online learning, dan yang keenam yaitu apa kelebihan dan kekurangan online learning. Pembahasan yang pertama yaitu pembelajaran online. Pembelajaran online pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh merupakan sistem yang sudah ada sejak pertengahan abad 18. Sejak awal, pembelajaran jarak jauh selalu menggunakan teknologi untuk pelaksanaan pembelajarannya. Mulai dari teknologi yang paling sederhana hingga yang terkini. Secara singkat, sejarah perkembangan pembelajaran jarak jauh dapat dikelompokkan berdasarkan teknologi dominan yang digunakan oleh ilmuwan Taylor. Dia mengelompokkan generasi pembelajaran jarak jauh ke dalam 5 generasi. Yang pertama yaitu model kerespondenan, yang kedua yaitu model multimedia, yang ketiga yaitu model telelearning, yang keempat yaitu model pembelajaran fleksibel, dan yang kelima yaitu model pembelajaran fleksibel yang lebih cerdas. Pembelajaran online lahir mulai generasi keempat setelah adanya internet. Jadi pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, pembelajaran online diterjemahkan sebagai pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring. Istilah online learning banyak disinonimkan atau disamakan dengan istilah lainnya seperti e-learning, internet learning, web-based learning, telelearning, distributed learning, dan lain-lain. Kalau sekarang online learning itu digunakan atau menggunakan sebuah alat untuk belajarnya, yaitu menggunakan komputer, tablet, atau smartphone atau handphone. Jadi pembelajaran online learning ini tidak sekedar membagikan materi pembelajaran dalam jaringan internet. Dalam online learning, selain ada materi pembelajaran online, juga ada proses kegiatan belajar mengajar secara online. Jadi perbedaan pokok antara pembelajaran online sekedar materi pembelajaran online adalah interaksi yang terjadi selama proses pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran terdiri dari interaksi antara pembelajar dan pengajar atau fasilitator atau pengajar dengan sesama pembelajar lainnya, dengan materi pembelajarannya itu sendiri. Ketiga jenis interaksi yang terjadi dalam pembelajaran online itulah yang akan menciptakan pengalaman belajar. Jadi pembelajaran online sering dikonotasikan sebagai pembelajaran terbuka. Sebenarnya tidak semua pembelajaran online bersifat terbuka. Setidaknya harus mengandung unsur fleksibilitas, diantaranya dalam aspek usia,
atau tidak ada batasan usia, lokasi, bisa di mana saja belajarnya, biaya, yaitu murah bukan gratis. Yang selanjutnya yaitu lama studi, artinya tidak ada batasan waktu studi. Yang selanjutnya prasyarat, atau tidak perlu memiliki ijazah pendidikan lampau. Dan multi entry dan multi exit, maksudnya yaitu dapat masuk dan berhenti pada berbagai alternatif waktu atau kapan saja. Pembahasan yang kedua yaitu e-learning. E-learning merupakan proses instruksi atau pembelajaran yang melibatkan penggunaan peralatan elektronik dalam menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan, menilai dan memudahkan sesuatu proses belajar mengajar di mana pelajar sebagai pusatnya serta dilakukan secara interaktif kapanpun dan dimanapun. Pembahasan yang ketiga yaitu konteks pembelajaran online learning. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan e-learning tidak dapat disamakan dengan lembaga pendidikan pada umumnya dan juga berbeda dengan pola pembelajaran konvensional yang hanya menggunakan metode tatap muka. Proses pembelajaran e-learning adalah perpaduan antara metode online, yaitu via internet, dan pengembangan teknologi informasi lainnya. Metode pembelajaran tradisional saat ini memerlukan sebuah perubahan dalam kaitannya dengan proses adaptif dan mempersiapkan para peserta didik agar siap menjadi knowledge worker, di mana ilmu pengetahuan menjadi faktor yang sangat penting. E-learning mampu memenuhi segala kebutuhan peserta didik. Sebelum adanya e-learning, murid, siswa, atau peserta didik memiliki kendala keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat belajar, keterpisahan jarak secara geografis, dan keinginan peserta didik untuk belajar di tempatnya sendiri. Tetapi hal itu telah teratasi dengan adanya e-learning. E-learning telah memperbesar kesempatan bagi individu untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, sekaligus mempercepat terciptanya masyarakat yang berpengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Siti Mahmuda Azizah. Di sini saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Langsung saja, makna online learning. Nah, banyak istilah yang digunakan untuk mendefinisikan online learning sehingga menyulitkan untuk mengembangkan definisinya. Nah, Karliner mendefinisikan online learning sebagai materi pembelajaran yang disajikan dengan komputer. Kemudian, Khan mendefinisikan online learning sebagai pendekatan inovatif untuk memberikan instruksi kepada peserta didik yang jaraknya sangat jauh dan menggunakan web sebagai media perantara. Nah, salah satu perhatian pendidikan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan adalah berkaitan dengan kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran. Dari berbagai kondisi dan potensi yang ada, upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas tersebut adalah mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi pada pembelajar dapat dilakukan dengan membangun sistem pembelajaran yang memungkinkan pembelajar memiliki kemampuan untuk belajar lebih menarik, interaktif, dan bervariasi. Kemudian, online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pembelajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut. Pembelajar dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Kemudian, komponen desain online learning. Nah, salah satu kegiatan awal dalam pengembangan online learning adalah membuat desain. Desain tidak dapat dibuat secara instan, namun perlu pengkajian dan penelaahan yang komprehensif. Untuk itu, diperlukan prinsip-prinsip dalam proses desain itu. Desain yang dibuat akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses online learning, yaitu pengajar, pembelajar, pengembang, dan termasuk penentu kebijakan untuk membuat aturan dan penguatan desain yang sudah ada.
Nah, desain online learning memiliki 5 komponen yang meliputi yang pertama silabus. Silabus merupakan bentuk nyata dari sebuah perencanaan pembelajaran, baik pembelajaran konvensional maupun untuk online. Nah, dalam silabus terdapat beberapa komponen kelengkapan, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, pengalaman belajar pembelajar, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat. Kemudian yang kedua, orientasi online learning. Tujuan dari online learning meliputi beberapa komponen, yaitu biografi pengajar dan staf pendukung program, harapan dan keinginan pembelajar yang meliputi di dalamnya tentang opini dan karakteristik dari pembelajar. Yang ketiga, materi pembelajaran. Pada komponen ini tersaji materi pembelajaran pokok yang dapat diakses oleh pembelajar, baik berupa materi pembelajaran inti maupun materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Yang keempat yaitu kalender. Kalender pendidikan cukup penting sebagai informasi kepada pengajar dan pembelajar. Hari-hari efektif untuk belajar, jadwal ujian, jadwal untuk registrasi pembelajar baru yang baru bergabung dengan program, dan waktu libur. Kemudian yang kelima, sitemap. Sitemap adalah peta program. Jika pembelajar akan menjelajah program online ini dapat melihat sebelumnya peta program. Terdapat peta kedudukan model atau materi pembelajaran, apa yang perlu dipelajari oleh pembelajar, termasuk urutan dan ruang lingkup materi pembelajaran yang perlu dipelajari oleh pembelajar. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama kelebihan learning. Nah, Lee dan Owens mengatakan beberapa kelebihan e-learning sebagai berikut. Yang pertama itu universal access, yaitu semua orang dapat mengakses web dengan web browser. Artinya, semua orang dapat menyampaikan suatu materi dari mana saja dan kapan saja di seluruh dunia. Yang kedua, ease of use. Internet dan internet mudah digunakan, mudah dijangkau pengguna secara luas dengan pengalaman komputer yang terbatas sekalipun. Kemudian yang ketiga, multimedia content, yaitu teknologi ini mendukung multimedia sehingga isinya dapat lebih menarik serta dapat memfasilitasi cara belajar pengguna dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian kelemahan e-learning. Nah, menurut Bullenband, kelemahan e-learning itu yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Nah, kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian, yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Kemudian yang kelima, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Kemudian yang kedelapan, kurangnya penguasaan bahan komputer.